Kalau saya menganalisa Mbak, jadi ada 3 klaster ya. Klaster pertama yang pro dengan Pak Maidi tentunya. Klaster kedua tentunya yang tidak pro. Yang ketiga klaster yang objektif. Nah, ini perlu perlu adanya sepemahaman ya, agar situasi kondisi di Kota Madiun tidak terpecah belah. Kalau yang pertama jelas dengan mengirimkan karangan bunga. Iya. Yang satunya tentunya di warung-warung, di lingkungan-lingkungan itu juga mengadakan acara yang tentunya yang bersyukur dengan tertangkapnya Pak Maidi itu. Yang ketiga, klaster ketiga, memberikan objektivitas ya. Ini memberi melihatnya secara objektif ya. Secara program kegiatan bagus, tapi kalau memang itu ada tindakan hukum, memang harus kita menghormati proses hukum yang berlaku, dalam hal ini KPK. Kalau kita bicara soal data, Mbak Tika, kasus OTT di Indonesia yang berkaitan dengan kepala daerah itu sangat banyak dan menjadi penyakit yang struktural saya rasa. Kita lihat dalam 1 tahun kebelakangan ini, ada 7 kasus OTT kepala daerah pasca Pilkada 2024 dan 2 diantaranya di Jawa Timur. Lalu kalau kita lihat melalui data ICW, Index Corruption Watch, itu dari tahun 2010 sampai tahun 2024, itu ada 356 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Artinya, ketika kepala daerah terkena kasus korupsi atau menyalahgunakan kekuasaannya, ini bukan hal yang insidental, tapi juga kelemahan struktural dalam proses pengawasan dan juga dalam proses kekuasaan itu sendiri. Nah, saya menilai salah satu faktor utamanya adalah mahalnya biaya pilkada atau mahalnya biaya modal politik saat pilkada. Sehingga kepala daerah itu berlomba-lomba untuk mencari cashback ataupun mencari cost recovery dalam istilahnya. Sehingga ada tekanan gimana caranya untuk mendapatkan cost recovery.